Assalamualaikum. Halo teman-teman, ada apa gerangan? Semoga kesehatan dan rizki selalu dilimpahkan untuk kalian. Kali ini, ada apa gerangan menghadirkan cerita misteri bergambar dalam segmen Segurat Misteri. Jika teman-teman masih ingat cerita Mr. Jack dan Randi Pranojo di Gunung Slamet, nah, cerita kali ini masih berhubungan dengan mereka. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Permana. Teman-teman memanggilku dengan sebutan Golang. Sebuah nama panggilan yang aku rasa cocok dengan kebiasaanku. Kadang terlihat di rumah, hari berikutnya sudah pergi jauh menghilang. Tapi semua demi pekerjaan. Go berarti pergi, lang berarti menghilang. Kira-kira begitulah singkatan kata dari nama panggilanku. Mendengar kisah Mr. Jack di channel YouTube kesayangan kalian, jadi teringat dengan temanku. Walau dengan nama samaran, aku paham kisah itu dan mengenal baik penulis serta tokoh-tokoh dalam cerita. Karena penasaran, segera aku telepon untuk memastikannya. Jawabannya adalah benar. Dia penulis ceritanya. Kepada Randi, aku memintanya untuk menulis ceritaku bersama Mr. Jack. Aku mulai saja ya ceritanya. Kurang lebih 6 bulan aku menemani Hahan sakit. Pikiranku selalu merasa khawatir. Aku takut terjadi hal yang buruk kepada sahabatku ini. Inikah akhir dari perjalanan hidup seorang Hahan? Selalu saja pertanyaan itu dalam benakku. Hingga suatu hari, aku mendapatkan kabar sakitnya sudah sangat parah. Tubuhnya terlihat menghitam dan juga bengkak. Sungguh iba melihat penderitaan yang dialaminya. Masih teringat dengan jelas semua yang diceritakan oleh Hahan, di mana dia dan Mr. Jack menyeberangi lautan, sampai akhirnya berada di sebuah kapal barang yang besar. Di dalam kapal itulah ada sebuah turnamen bela diri. Hahan bertarung dengan para atlet bela diri dari mancanegara. Sebuah kejuaraan yang belum tentu resmi. Hingga pada suatu pertarungan terakhir, atlet dari negeri Gajah Putih berhasil Hahan kalahkan. Hanya hitungan bulan sekembalinya dari peristiwa itu, Hahan menderita sakit. Dokter memvonis ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Segala cara dan pengobatan sudah dilakukan, tapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya, Hahan pun wafat. Mulai saat itu, aku selalu berprasangka buruk kepada Mr. Jack. Dia kuanggap sebagai penyebab kematian Hahan. Andai saja saat itu Hahan menceritakan rencananya bersama Mr. Jack pergi mengikuti turnamen bela diri, tentu aku akan melarangnya. Ya, buat apa mengikuti kejuaraan seperti itu? Apa yang harus dibuktikan? Semua tahu kalau Hahan orang yang hebat dalam seni bela diri. Buat apa uang yang banyak dari hadiah yang didapat kalau nyawa harus melayang? Entah apa yang ada dalam pikiran Hahan saat itu, atau itu bentuk perjuangannya demi keluarga yang dicintainya. Hahan, aku tahu kamu orang yang penuh tanggung jawab, tapi haruskah menjalani tindakan membahayakan diri? Pastilah keluargamu akan lebih memilih engkau berada di tengah mereka. Setelah kematian Hahan, Paman Bimo berkata kepadaku, semua sudah menjadi kehendak yang kuasa, sudah menjadi jalan hidupnya, itu sudah menjadi pilihannya. Kita semua harus mengikhlaskan. Ambil sisi baiknya saja. Apa yang ditinggalkan Hahan bisa menjadi bekal keluarganya di hari depan. Aku hanya diam mendengar penuturan Paman Bimo. Hatiku tetap saja merasa jengkel dengan bule Amerika itu. Umpatan dan caci maki kutumpahkan kepada Mr. Jack. Dia hanya diam saja. Hingga pada suatu pertanyaan, petarung mana yang bertanding dengan Hahan saat final? Barulah dia menjawab dan bersedia mengantarkan aku ke negeri lawan tanding Hahan. Dengan kasar kukatakan pada Mr. Jack bahwa aku ingin menuntut balas. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah aku dan Mr. Jack ke negeri Gajah Putih. Rasa dendam dan marah menyertai perjalanan kami. Melalui perjalanan udara dan darat, sampailah kami di sebuah desa.
Suasananya tidak berbeda jauh dengan keadaan pedesaan di negeri kita tercinta ini. Penduduk desa di sana cukup ramah. Rupanya mereka sudah mengenal Mr. Jack dengan baik. Rumah yang kami tuju berada di pinggiran hutan. Tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. 1 jam perjalan kaki, sampailah kami di depan sebuah rumah panggung berbahan kayu. Aku mengikuti Mr. Jack memasuki rumah tersebut. Kami disambut oleh wanita muda dan cantik. Lalu kami dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan menuju ke sebuah kamar. Dialah lawan tanding Hahan sahabatmu. Mr. Jack menunjukkan seorang yang sedang terbaring sakit di atas ranjangnya. Aku tidak menyangka dengan apa yang kulihat. Dalam pikiranku, lawan Hahan pastilah orang dengan tampang seram dan garang. Tapi yang aku lihat di hadapanku seorang laki-laki dengan tubuh kurus kering, terbaring lemah tak berdaya. Benar-benar jahat bule gila ini. Tega-teganya mengadu tarung orang-orang yang dia kenal. Apa maksud dan tujuan bule gila itu? Praduga dan pertanyaan muncul di kepalaku. Narong, nama laki-laki yang kini terbaring di depanku. Duduk di sampingnya adik perempuan Narong yang bernama Nong. Narong dan Nong adalah kakak beradik. Mereka hidup tanpa orang tua sejak kecil. Mr. Jack berbicara dengan Narong. Sesekali Narong menatapku. Dari Mr. Jack, aku mengerti apa yang dikatakan Narong. Hahan adalah lawan yang begitu dia kagumi. Narong merasa kalah dengan terhormat. Tidak sedikit pun Mas Hahan berlaku curang. Mereka berdua melakukan pertarungan secara kesatria. Narong sangat menjaga kehormatan diri dan negaranya. Narong meminta maaf kepadaku apabila dirinya dianggap sebagai penyebab kematian Hahan. Dia tidak bermaksud melukai, karena semua bisa saja terjadi dalam pertarungan. Narong bersedia menerima apapun yang akan aku lakukan. Melalui Mr. Jack, Narong berkata kepadaku, silahkan lakukan apa yang Anda inginkan bila aku terbukti bersalah. Tapi aku titip dan jaga adikku. Sayangi dia seperti aku menyayanginya. Jangan kau sakiti dia. Percayalah, dia gadis yang baik. Nong keluargaku satu-satunya. Asal engkau pria yang bertanggung jawab, aku ikhlas. Aku siap menerima apapun yang akan kau berbuat kepadaku. Aku tidak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Narong melalui Mr. Jack. Kemudian Mr. Jack berkata kepadaku, sebelum pertarungan itu, Hahan sudah terganggu kesehatannya. Ada kelainan fungsi ginjal pada tubuhnya. Dokter sudah memvonis umurnya tidak akan lama. Sengaja dia tidak bercerita pada siapapun, termasuk kepada keluarganya sendiri. Dia tidak ingin keluarganya khawatir. Hahan ingin setelah kematiannya dapat meninggalkan sesuatu yang berguna untuk kelangsungan hidup keluarganya. Dia memaksaku untuk mengantarkannya pada pertandingan bela diri itu. Kamu boleh percaya ataupun tidak, tapi itulah yang Hahan katakan kepadaku. Soal kamu marah padaku, itu hal yang wajar. Narong tidak berbuat curang. Mendengar kata-kata Mr. Jack, aku merasa sangat bersalah. Selama ini hatiku diliputi prasangka yang buruk kepada Mr. Jack. Aku lalu berkata, oke Mister, aku pegang kata-katamu. Semoga semua yang kau katakan tidak bohong. Katakan maafku kepada Narong dan aku tidaklah mendendam. Mendengar jawabanku yang disampaikan Mr. Jack, terlihat Narong tersenyum. Rumah Narong sempit untuk kami menginap. Mr. Jack pergi untuk mencari penginapan, sedangkan aku masih berada di rumah Narong. Di serambi depan, aku duduk menikmati panorama alam desa negeri Gajah Putih. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan Nong. Gadis Indochina yang cantik sudah duduk di sampingku. Walau tidak bisa berkomunikasi secara langsung, aku bisa membaca raut wajahnya kalau dia percaya denganku. Melalui Google Translate, kami semakin akrab. Tanpa ragu lagi, Nong bercerita tentang sakit yang diderita Narong kakaknya. 3 bulan yang lalu, Narong tiba-tiba menghilang. Ketika pulang, mulutnya berlumuran darah. Sejak kejadian itu, dia selalu bersikap aneh. Tidak mau makan segala sesuatu yang berupa daging. Sikapnya selalu murung dan jarang berbicara
seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Entah apa yang sudah terjadi, apa pula yang sudah dilakukannya, Nong tidak berani menanyakannya. Hingga 1 bulan berikutnya, 7 hari menjelang bulan purnama, Narong minta dirinya diikat erat di ranjang tidurnya. Narong hanya minta disediakan air minum yang dialirkan melalui selang ke dalam mulutnya. Selama 7 hari itu, Nong dilarang pulang ke rumah. Terpaksa, Nong menginap di tempat sahabatnya. Setelah melewati bulan purnama, barulah Nong diperbolehkan pulang. Nong pun menuruti perintah kakaknya, karena menurut Narong, itu untuk keselamatan Nong sendiri. Aku menanyakan apa yang terjadi selama 7 hari purnama itu. Tetapi Nong hanya menggelengkan kepalanya. Tanda Nong benar-benar tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan Narong. Sudah 2 purnama, Nong menuruti permintaan kakaknya. Wajar saja tubuh Narong terlihat kurus karena asupan gizinya sangat kurang. Siang hari, Narong tidak keluar rumah. Entah apa penyebabnya. Menurut Nong, esok hari adalah purnama kali yang ketiga, di mana Nong akan mengikat kakaknya. Dia meminta aku dan Mr. Jack untuk pergi dari rumahnya. Barulah setelah 7 hari, kami diperbolehkan datang kembali. Aku dan Mr. Jack pun segera pergi dari rumah kakak beradik itu. Kami menyewa penginapan di desa itu, jauh dari rumahnya Narong yang berada di pinggir hutan. Setelah berada di penginapan, aku segera meminta maaf kepada bule Amerika itu. Menurutnya, ini hanya kesalahpahaman. Jadi, dia tidak merasa jengkel sedikit pun kepadaku. Tapi ada syarat yang harus aku penuhi untuk mendapat maaf darinya, yaitu harus mau membantu Mr. Jack menolong Narong. Aduh, dasar cucunya Paman Gober, ada aja akalnya membuat aku mau membantunya. Mr. Jack menceritakan peristiwa yang terjadi pada Narong. Setelah kekalahannya dari Hahan, Narong kagum dengan kelincahan gerak seni bela diri Hahan. Narong semakin giat berlatih di dalam hutan. Selama berlatih, selalu saja Narong ditunggui oleh seekor anjing hutan. Hingga suatu ketika, terlihat anjing itu sedang dikerubuti oleh anjing hutan lain. Terlihat seperti hendak diruda paksa, Narong pun menolong anjing itu. Setelah berhasil mengusir anjing pejantan pengejar anjing betina, Narong tertidur kelelahan hingga malam. Ketika dia terbangun, di sampingnya telah duduk seorang gadis cantik. Mereka pun akhirnya saling suka sampai berbuat layaknya pasangan normal manusia. Dari situlah mulai terjadi keanehan pada diri Narong. Dia sangat bernafsu dengan daging segar. Seringkali dia memakan kelinci hutan mentah-mentah. Saat bulan mulai menunjukkan purnamanya, tubuhnya akan berubah menjadi anjing hutan. Di saat itu pula, gadis cantik yang dikenalnya di hutan datang menjemput. Ternyata, gadis itu adalah jelmaan dari anjing yang ditolongnya. Narong sudah bukan lagi manusia normal pada umumnya. Dia sangat berbahaya kalau dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Bagaimana? Bersediakah kamu orang membantu menyembuhkan Narong? Mr. Jack bertanya kepadaku. Aku menganggukkan kepala tanda setuju. Baiklah, kita datangi rumah Narong nanti malam. Kita cari tahu apa yang terjadi sebenarnya, ajak Mr. Jack. Oke, Mister, jawabku singkat. Sore menjelang malam, kami segera berangkat dengan 2 tas carrier besar berisi bahan makanan untuk bekal seminggu. Yang di pinggang Mr. Jack tergantung tali dan pisau komando. Hari telah gelap ketika sampai di rumah Narong. Sengaja kami tidak memasuki rumah itu. Menurut Mr. Jack, ada seseorang yang lebih dahulu datang dan telah berada dalam rumah. Kami pun bersembunyi melihat dari jauh keadaan rumah itu. Dari temaram cahaya lampu serambi depan, terlihat seseorang keluar. Seorang laki-laki tua berkepala gundul berpakaian biksu. Dengan lantang, dia berteriak menyuruh kami keluar dari persembunyian. Ternyata dia tahu keberadaan kami. Biksu tua itu menyuruh kami masuk ke dalam rumah. Kami pun segera masuk ke dalam rumah. Aku dan Mr. Jack membungkuk hormat dan saling memperkenalkan diri. Biksu itu bernama Prayat.
Beliau bisa berbahasa Melayu. Beliau bercerita tentang perkenalannya dengan orang yang alim dari negeri tercinta kita ini. Menurut beliau, sudah ada hubungan yang erat sejak zaman dulu antara nenek moyangnya dengan nenek moyang kita. Masuk logika kan? Karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut yang berpetualang lebih dulu sebelum kita ada. Malam semakin larut. Biksu Prayat bercerita tentang mengapa beliau berada di rumah Narong. 2 bulan yang lalu, dari kuilnya, Biksu Prayat merasakan ada hawa yang tidak baik. Setelah diikuti, ternyata berasal dari rumah Narong. Sudah kali kedua, beliau menyaksikan perubahan wujud Narong di setiap kemunculan bulan purnama. Kali ini akan menjadi kali yang ketiga. Di setiap purnama, ada manusia berkepala anjing berusaha membawa Narong. Untunglah Biksu Prayat selalu dapat mengusir makhluk itu dengan pagar gaibnya. Akan tetapi, untuk kesembuhan Narong, beliau tidak dapat melakukannya sendiri, sebab dia harus menjaga Narong dari penculikan makhluk itu. Tidak ada yang menggantikannya untuk mengambil penangkal ilmu hitam yang menguasai tubuh Narong. Dengan kedatangan aku dan Mr. Jack, Biksu Prayat beranggapan bahwa kamilah jawaban dari doa-doanya untuk menolong Narong. Malam semakin larut, bulan pun telah menampakkan sinarnya. Mulailah terjadi keanehan pada Narong. Tubuhnya menggigil, ranjang tempatnya tidur berderit menahan tubuh Narong yang meronta kuat. Wajahnya mulai berubah, mulutnya memanjang, gigi-giginya mulai bertaring dengan lidah menjulur penuh liur. Terlihat jelas kepala Narong sudah sempurna berwujud kepala anjing hutan berwarna merah menyala. Biksu Prayat mendekati Narong dengan terus membaca doa. Tangan Biksu Prayat menciprat-cipratkan air dari dalam mangkok dengan sejenis daun. Suasana menjadi tegang dan seram. Dari jauh, terdengar lolongan anjing hutan bersautan yang semakin lama terdengar semakin dekat. Mr. Jack segera mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Biksu Prayat terus saja membaca doa-doanya. Aku dan Mr. Jack mengintip dari celah dinding. Terlihat sudah banyak manusia berkepala anjing, berpakaian ala negeri Gajah Putih masa lampau. Mereka berdiri mengelilingi rumah, mengepung kami. Tidak ada lagi celah untuk bisa keluar. Salah satu anjing maju ke depan, mendongakkan kepalanya, kemudian melolong panjang. Disahut lolongan manusia anjing di belakangnya. Suaranya riuh bersautan. Kelentang Sari. Makhluk itu bernama Kelentang Sari. Rupanya di sini ada juga. Aku pernah menjumpainya sewaktu camping mancing dengan Randy. Ucapku setengah berbisik kepada Mr. Jack. Mr. Jack hanya melirik kepadaku. Terlihat manusia berkepala anjing itu berusaha masuk ke dalam rumah, diikuti oleh yang lainnya, tetapi selalu saja mereka terpental. Salah satu Kelentang Sari itu kemudian berteriak, "Biarkan kami masuk menjemput pangeran muda kami." Aku terpana mendengarnya. Mengapa aku jadi tahu apa yang diucapkan mereka? Seharusnya makhluk itu memakai bahasa daerah setempat. Sudahlah, bodo amat. Mungkin makhluk itu menguasai berbagai bahasa manusia, ucapku dalam hati. Makhluk Kelentang Sari itu terus saja berusaha masuk. Mereka berusaha mengintimidasi kami dengan teror lolongan menggigitkan. Menjelang pagi, barulah teror mereka mereda. Namun, mereka tetap saja tidak beranjak pergi. Di siang hari, mereka berubah wujud menjadi seekor anjing hutan seutuhnya. Anjing itu terus berdatangan. Jumlah mereka semakin banyak. Kami sudah terisolasi. Tidak ada jalan untuk menembus blokade. Untunglah Mr. Jack sudah mempersiapkan pembekalan yang cukup untuk seminggu, hingga kami tidak merasa khawatir kelaparan. Mr. Jack berusaha mengusir para makhluk Kelentang Sari itu. Dengan panah rambonya, berpuluh-puluh anjing hutan menjadi korbannya. Terkena panah dan mati, lalu bangkit, hidup lagi. Semakin lama anak panah Mr. Jack semakin berkurang. Dia pun menghentikan aksinya. Biksu Prayat tetap dengan ketenangannya, sedangkan kami berdua mulai gelisah. Ada rasa takut menjadi korban keganasan para anjing hutan itu. Tidak terasa, sudah hari yang keempat,
kawanan anjing hutan mengepung kami. Waktu kami tinggal 3 hari lagi. Biksu Prayat menyampaikan bahwa makhluk itu tidak akan mampu menembus pagar gaibnya. Akan tetapi, jiwa Narong sudah tidak dapat tertolong lagi. Kesempatan sembuhnya telah habis. Saat ini bulan yang ketiga. Dia akan berubah menjadi makhluk kelentang sari. Terpaksa Narong akan dibakar hidup-hidup. Aku dan Mr. Jack hanya diam membisu. Aku bergelut dengan pikiranku mencari cara untuk kesembuhan Narong. Kenapa juga aku terjebak dalam situasi ini? Rasa dendam mengantarkanku berurusan dengan makhluk kelentang sari. 3 hari lagi, aku harus menemukan solusi. Kalau tidak, kami tidak akan bertahan lebih lama di blokade anjing hutan jadi-jadian. Apalagi harus membakar Narong. Tidak tega juga melihat manusia yang masih bernyawa akan dibakar hidup-hidup. Itu sama juga menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja. Suatu perbuatan yang keji. Aku terus memeras otak mencari jalan keluar dari masalah ini. Anjing adalah hewan yang diciptakan dari bahan yang sama dengan manusia. Diambilkan dari bagian pusar manusia karena diludahi oleh iblis. Akhirnya aku temukan jawabannya. Baiklah, akan aku coba bicara dengan Biksu Prayat. Semoga beliau setuju dengan pendapatku, ucapku dalam hati. Biksu, sesuai dengan perkataan biksu tentang penawar ilmu hitam yang berada di tempat makhluk itu, apa bisa kami untuk mengambilnya? Mungkin sangat beresiko dan berbahaya. Menurutku, itu tipu daya mereka saja agar kita lengah dalam menjaga Narong. Bagaimana biksu? Tanyaku kepada biksu. Malam ini kita coba berkomunikasi dengan mereka. Aku sependapat denganmu kalau makhluk seperti itu memang tidak dapat dipercaya. Kita harus tahu kelemahan mereka. Firasatku kalianlah yang mempunyai cara itu, jawab biksu itu. Menurut yang aku tahu, anjing diciptakan dari tanah yang diambil dari pusar nenek moyang manusia karena diludahi oleh iblis. Bisa saja ada sesuatu yang ditaruh dalam pusar Narong. Mandikan Narong 7 kali untuk membersihkan Narong. Begitu juga dengan kelemahan makhluk kelentang sari itu. Karena mereka telah menyerupai anjing, kelemahan mereka juga terdapat pada pusarnya. Jika itu berhasil, kita tidak perlu mendatangi tempat mereka. Biksu Prayat mengangguk-angguk mendengar ucapanku. Kami bertiga segera memeriksa pusar Narong. Di situ terdapat bulu-bulu anjing yang menempel. Dengan hati-hati, Biksu Prayat mencabuti bulu-bulu itu. Terlihat Narong begitu kesakitan ketika bulu tercabut. Dibakarlah bulu itu oleh Biksu Prayat. Terlihat perubahan yang cepat pada tubuh Narong. Wajahnya berangsur-angsur normal. Tinggal satu tahap lagi, yaitu memandikan Narong. Karena kondisi kami yang terkepung, aku membersihkan Narong dengan debu yang kuusapkan ke seluruh badan Narong. Tampak wajah Narong yang memerah tidak pucat lagi. Biksu Prayat dan Mr. Jack terlihat senang. Lepaskan saja ikatannya, biksu. Narong sudah tidak berbahaya. Yang perlu dilakukan hanya memandikannya sebersih mungkin sampai 7 kali. Bisa dilakukan setelah situasi aman. Biksu Prayat kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Terlihat memahami apa yang aku katakan. Benar sekali, tubuh Narong kotor, telah terkontaminasi tubuh anjing hutan yang telah dia gauli, ucap Biksu Prayat. Wah, kamu orang pintar, men. Sekarang giliranku memanah bagian pusar anjing sialan itu, seru Mr. Jack sambil meraih busur panahnya. Lalu dia berjalan mendekat ke jendela. Direntangkan busur panahnya, anak panah meluncur deras tepat sasaran menancap di pusar anjing hutan. Anjing itu pun roboh dan hilang. Gerombolan anjing lainnya segera lari tunggang langgang bersembunyi di balik pohon. Mr. Jack kelihatan berbinar. Hebat kan, men? Malam pun tiba. Kembali makhluk kelentang sari menteror kami. Kali ini kami bertiga keluar rumah. Pemimpin mereka berkata, biarkan kami membawa Narong ke tempat kami untuk dijadikan suami dari junjungan kami, Putri Kelentang Sari. Dialah pangeran yang terpilih. Dia telah berhasil diuji dengan mengalahkan prajurit kami. Jangan mencoba menghalangi dan menahannya. Itu sia-sia saja bagi kalian, karena dalam dirinya sudah ada saripati tubuh kami.
karena dia telah menggauli junjungan kami. Dia tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Segera aku jawab perkataan pemimpin prajurit Kelentang Sari. Wahai makhluk serupa anjing, kalian telah menipu teman kami dengan menyerupai wujud manusia. Kalian telah mengotorinya. Kami tidak akan menyerahkan teman kami. Pergilah sebelum kalian celaka. Belum sempat mereka menjawab, Mr. Jack sudah melemparkan pisau komandonya yang telah diikat tali pada gagangnya, tepat menancap di pusar pemimpin makhluk Kelentang Sari. Secepat kilat pula, Mr. Jack menariknya, kemudian melemparkannya kembali ke arah makhluk lainnya. Singkat saja, 3 makhluk itu roboh, menggelinjang kesakitan, kemudian lenyap meninggalkan asap hitam. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Mr. Jack, makhluk-makhluk itu pun berlarian menghindar. Terlihat mereka bergerak menjauh menghindari jangkauan pisau Mr. Jack. Rupanya, kawanan makhluk Kelentang Sari itu sudah ketakutan. Mr. Jack hendak berlari mengejar, akan tetapi biksu perayat melarangnya. Kita tetap bertahan di rumah ini saja. Mereka sudah tidak berani mendekat. Lebih baik kita memandikan Narong agar kondisinya kembali normal. Kami segera melakukan perintah biksu perayat. Dilepaslah ikatan Narong, tampak dia sudah membaik. Di belakang rumah, biksu memandikan Narong 7 kali. Terlihat segar bugar kondisi Narong. Narong, tubuhmu yang kotor sudah bersih kembali. Karena keteguhanmu dalam menahan rasa laparmu akan menumakan makhluk Kelentang Sari, ini pula yang menyelamatkanmu. Kamu sudah menjadi makhluk yang normal kembali. Cepatlah pulih Narong. Aku ingin mencoba seberapa hebat dirimu. Ucapku pada Narong yang tampak melongo, tidak tahu apa yang aku ucapkan. Men, kamu belum memaafkan Narong? Tanya Mr. Jack kepadaku. Tenang Mister, sampaikan saja pada Narong yang tidak perlu di-skip saja. Ucapku berseloroh lega, melihat Narong pulih. Aku keluar rumah lagi dan berteriak lantang. Pergilah, sebelum kalian semua mati di sini. Mereka melolong-lolong panjang seakan memanggil bantuan. Tapi dari kejauhan sudah tidak terdengar lagi lolongan penyaut. Pemimpin kalian sudah mati. Pergilah, teluh kalian sudah musnah. Aku berteriak lagi. Tapi kawanan makhluk Kelentang Sari itu tetap tidak beranjak pergi. Masih dengan kelakuan yang sama menunggui kami. Sedikit menjaga jarak dari jangkauan senjata Mr. Jack. Siang hari pun mereka masih dengan kelakuan yang sama, bersembunyi di balik pohon, tanpa mau beranjak pergi. Melewati hari yang kelima dan keenam sampai malam hari ketujuh, hari belum terlalu larut malam. Makhluk itu sudah berkumpul di depan rumah. Mereka sudah tidak mengepung lagi. Mereka duduk bersila seakan menunggu kami keluar. Biksu perayat masih seperti biasa dengan ketenangannya. Narong, walau terlihat kurus, sudah sehat seperti manusia normal lainnya. Melihat keanehan itu, kami berempat segera keluar. Salah satu dari mereka berbicara. Tuan-tuan semua, kami mohon maaf atas kelancangan kami. Sebenarnya pemimpin dan pengawal yang Tuan bunuh adalah bermaksud membunuh Tuan Narong. Karena Putri Kelentang Sari tidak mau menjadi istrinya. Dia pula lah yang menenung Tuan Muda Narong. Tidak ada sesuatu yang berakibat buruk dengan Tuan Muda Narong akibat telah bergaul dengan Putri Kelentang Sari. Karena perbuatan itu terjadi di luar kesadaran Tuan Narong sebagai manusia. Kami hanya mengikuti pemimpin kami karena takut dibunuh. Maafkan kami tuan-tuan semua, karena masih menunggu Tuan Narong di sini, karena kami ingin memiliki pemuda, pemimpin seperti Tuan Muda Narong yang gagah. Tapi kami telah sadar bahwa Tuan adalah berbeda dengan kami. Tidak bisa kami memaksa Tuan untuk memperistri Putri Kelentang Sari. Semoga ada lelaki baik dari bangsa kami yang menjadi suami Putri Kelentang Sari. Maafkan kami tuan-tuan semua. Aku pun menjawab makhluk itu. Pulanglah kalian, kembalilah ke hutan asal kalian. Semoga Putri Kelentang Sari mendapatkan jodoh yang baik, yang bisa memimpin kalian ke arah kebaikan. Terima kasih atas kesadaran kalian, karena sebenarnya kalian dibekali pemikiran. Asal kita berbeda, alam kita juga berbeda. Pulanglah, kami sudah memaafkan kalian. Setelah itu,
Makhluk itu pun pergi berbaris beriringan layaknya kawanan anjing hutan. Purnama semakin bersinar terang. Tidak ada kejadian ganjil lagi pada Narong. Kami semua lega. Kami semua selamat. Narong menangis memeluki kami bergantian. Hingga giliran akan memelukku, aku berkata kepadanya, "Pulihkan dirimu. Aku menunggumu siap bertarung denganku." Narong mengepalkan kedua tangannya di dada dan mengangguk sedikit membungkuk tanda setuju. Aku pun menepuk-nepuk bahunya, kurengkuh dan kupeluk Narong dengan erat. Mr. Jack mendekat, tangannya memisahkan badan kami, lalu berkata dengan keras, "Fight!" Kami semua tertawa. Mr. Jack, biksu prayat dan Narong terlihat menikmati istirahatnya, sedangkan aku tidak sedikit pun bisa memejamkan mata. Terasa kebahagiaan ini ada yang kurang. Ya, kehadiran Nong. Ternyata aku menunggu kehadirannya pulang. Esok hari jam 8 pagi tampak Nong pulang diantar temannya. Dia kaget dan terharu bahagia melihat kesehatan kakaknya telah pulih. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih kepada kami. Sedikit lirikan manja membuat aku tahu kalau Nong memiliki perasaan yang sama. Nong, gadis dari negeri Gajah Putih. Setelah semuanya menjadi jelas, aku pun pulang, menjalani kehidupan normal, membangun republik tercinta ini. Mr. Jack masih bertahan di kota Pattaya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi di Segurat Misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.